Sobat Colin, selamat datang di Chit Chat with Linda. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang secara khusus saya datangkan buat kalian untuk membahas informasi dan hal-hal yang sedang berkembang hari-hari ini. Dan saya berharap apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat buat kalian dan juga menjadi berkat juga buat kalian. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Are you ready? Let's begin! Kita sudah kedatangan seorang narasumber dari pihak Novotel Samator Surabaya untuk membahas mengenai wedding drive-thru yang hari-hari ini sedang viral. Oke, kita langsung sapa aja ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Linda. Iya, terima kasih ya, Pak ya, sebelumnya buat waktunya bisa ngobrol bareng. Iya, sama-sama, Mbak Linda. Oke, Pak David. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Jolin. Oke, halo semuanya. Nama saya David Charles Kalu, sebagai General Manager Novotel Samator Surabaya Timur. Baru join di Hotel Samator Surabaya Timur, Novotel Samator Surabaya Timur ini ya, bulan Maret pertengahan. Baru beberapa saat join dan pandemik dimulai. Tantangan tersendiri ya Pak ya berarti ya? Ya. Surabaya merupakan kota besar ya, dan berapa kali saya di Hotel Akbar memang lebih banyak di Jakarta. Oh gitu. Tapi Surabaya merupakan salah satu pilihan apabila saya dipindahkan atau ditransfer di dalam Akbar Hotel tersebut. Begitu. Oke. Kita sekarang akan membahas mengenai wedding drive-thru ya Pak ya, karena kan kayaknya viral ya hari-hari ini Pak. Saya pertama kali viral Pak, karena saya pertama kali tahunya tuh waktu saya dapat dari WhatsApp grup Pak. Oh gitu. Banyak sekali orang-orang yang kirim video-video itu loh Pak, yang wedding drive-thru-nya punya Hotel Samator. Nah itu konsepnya itu dari mana Pak? Kok bisa menemukan ide seperti itu Pak? Sebenarnya bisnis hotel ini merupakan terkena dampak yang paling hebat pada saat pandemi ini. Karena apa? Pada saat prinsipnya social distancing, physical distancing itu berlawanan dengan apa yang harus dilakukan dalam bisnis hotel. Artinya keadaan ini benar-benar harus kita terima dulu bahwa tidak boleh ada secara konsep untuk saat ini sampai mungkin beberapa masa yang akan datang bahwa tidak memungkinkan ada event yang sangat besar dengan kerumunan orang yang sangat banyak. Jadi itu ya kita harus terima dulu tuh keadaannya. Iya. Ya kan? Dan artinya kita harus berpikir bagaimana caranya gitu. Walaupun belakangan ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mengeluarkan ketetapan ya, boleh melakukan dengan minimal jumlah seperti akad nikah, mungkin pemberkatan ya. Itu maksimum 20 orang pada saat yang bersamaan. Oke. However itu jauh sekali dari bisnis yang kita harapkan. Walaupun
angka berapapun sekarang itu udah sangat berarti bagi hotel. Jadi atas dasar itu kita, saya dengan tim, dengan FB manager dan semua tim itu berpikir bagaimana ini caranya supaya kita bisa mengembangkan lebih dari akadika, lebih dari pemberkatan dan sebagainya, gitu. Yang tujuannya adalah bagaimana caranya lebih, itu dulu. Tetapi tetap masih melihat dengan aspek-aspek prinsip dari physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian akhirnya muncul yang wedding drive-thru itu ya Pak ya? Ya, memang sih itu secara jujur itu bukan murni. Ya, saya juga ide saya secara langsung, saya juga mendapatkan inspirasi. Saya juga dapat masukan-masukan ya dari beberapa klien. Dan juga kita lihat memang lokasi hotelnya sendiri, untuk hotelnya saja kita sangat mendukung. Luas hotelnya itu adalah 4.500 meter square, luas tanah. Kalau luas Novotel Samatorland secara keseluruhan adalah 18.500 meter square. Jadi atas dasar itu memungkinkan sekali apabila ada dalam jumlah besar kendaraan mobil yang masuk ke dalam area kami. Itu. Apakah ini berarti wedding drive-thru yang pertama di Indonesia ya Pak kayaknya ya? Kalau saya nggak bisa klaim. Tapi saya belum bisa nemuin. Kenapa? Saya belum bisa nemuin sih yang lain. Iya, saya juga cari-cari tuh belum bisa nemuin selain di Novotel Samator ini Pak. Ya, jadi kalau saya mau ceritakan, yang ada di YouTube itu adalah mock-up. Itu bukan event yang sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, atas dasar mock-up, atas dasar preparation yang kita sudah buat, berarti kita sudah tahu apa yang akan kira-kira akan terjadi. Gitu. Artinya untuk flow kendaraan kita punya dua akses yang terpisah antara akses masuk dan akses keluar, dan juga untuk flow through kendaraan itu kita sudah coba dan kita sudah buat dan kita sudah buat SOP-nya. Jadi tidak usah khawatir bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Jadi bisa disambung awalnya dari akad, setelah itu disambung akad atau pemberkatan, setelah itu disambung oleh wedding drive-thru. Artinya jumlah yang datang itu bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak dan juga orang nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir bagaimana nih protokolnya, karena memang kita adakan orang tidak perlu turun dari mobil, tapi masih bisa ketemu, ya masih bisa hai, dadah, say hi, they are still can keep looking each other, ya, they can still talk each other. Ya, artinya kita turut menghormati orang yang mengundang dan juga kita turut berbahagia atas dasar undangan yang diberikan. Seperti itu. Nah, itu SOP-nya itu apakah ada nanti dari pihak Samator yang mengaturnya, Pak? Selama acara wedding-nya berlangsung. Ya, SOP secara pemeriksaan suhu badan, ya. Yang jelas yang kita terapkan itu untuk tamu itu pemeriksaan temperatur untuk yang datang. Nah, kalau untuk karyawan sendiri itu pun kita sudah menerapkan SOP supaya apapun yang kita sajikan itu dalam bentuk makanan dan minuman itu benar-benar tidak cross kontaminasi dari yang bersih maupun yang kotor dan sebagainya. Itu. Kalau lanjut Pak, ya silakan Pak. Ya, untuk si pengantin itu pakai face shield, ya, pakai face shield. Artinya dari si pengantin itu kan tertutup, ya, untuk bagian mukanya gitu loh. Dan juga jarak antara pengantin dengan mobil itu kan lebih dari 1 meter. Jadi kita sangat meminimkan sekali untuk resiko terjadinya yang tidak kita harapkan. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan seperti itu Pak, kan kita kan setiap mobil kan harus ada protokol kesehatannya, betul kan Pak ya? Ya, Nah, betul. apakah itu tidak akan menghambat laju mobil tersebut Pak? Karena kan Oh, pasti enggak. antriannya kan akan banyak kan Pak di belakang. Oh iya, iya. Ya. Nah, Tidak usah khawatir, sudah pernah ke Samator belum? saya Jadi lewat memang, Pak, tapi belum pernah masuk. ya, antara akses masuk dan akses keluar itu terpisah, dan juga yang masuk itu memang kita teruskan lagi, tidak ada traffic yang akan berbenturan dengan arah yang traffic masuk. Oh, Apabila seandainya kita temukan suhu tubuh lebih dari 37,5, maka kita arahkan ke direction yang lain, tidak ke arah pengantin. oh langsung di-cut Gitu. gitu Pak ya? Ya, silakan di tempat lain. Mereka bisa menunggu Hmm. sampai temperaturnya turun dan sebagainya, dan nanti kita cek lagi, atau mereka pulang. Gitu. Jadi istilahnya untuk pengaturan kendaraan itu sangat memungkinkan dengan luas Samatoren yang tadi saya sebutkan 18.500 meter square, dan luas hotel itu 4.500 meter square. Itu sangat memungkinkan. Jadi atas dasar lokasi, flow kendaraan, area parkir tersebut, ini sangat memungkinkan untuk kita menyelenggarakan waiting drive-thru. Oke. Apakah sudah ada peminatnya Pak sejauh ini Pak untuk wedding drive? Sudah. Oh sudah. Sudah ada, puji Tuhan. Wow. Oke, Ya, oke udah ada. Pak. Nah, sekarang mungkin banyak orang yang pengen tahu kan Pak, harga paketannya berapa nih Pak untuk wedding drive-nya? Itu sangat terjangkau ya. Kita mulai dari 35 juta untuk 100 orang, dan kalau misalnya 200 orang kita jual dengan harga 60 juta. Sudah net. Sudah Sudah. termasuk pajak dan service charge. Jadi Oh. kalau kita 35 juta itu selain dekorasi sudah termasuk. Dekorasi, nggak usah bingung-bingung lagi bikin dekorasi. Dan untuk make up dan juga rias pengantin wanita. Oh, wanita. Bajunya Rias pengantin dan baju pakaian pernikahan wanita. hanya wanita saja ya Pak ya? Berarti kalau orang tua Ya, termasuk ya, orang tua perempuan tidak termasuk. ada paketnya terpisah. Oh, oke. Itu kalau untuk dekornya itu Pak, apakah yang di wedding drive-thru-nya atau juga mungkin di tempatnya di Novotel juga termasuk paketannya Pak untuk akad nikahnya, pemberkatannya? Yang itu hanya di dalam area wedding drive-thru. Kalau untuk akad itu ya kita sediakan juga sih. Cuman memang kan kalau akad itu sangat simpel ya, simpel sekali. Gitu. Jadi Kita harga sediakan. jadi harga paketannya hanya untuk wedding gown-nya, make up sama dekorasinya ya Pak ya. Betul, betul sekali. Berarti yang lainnya kalau untuk makanan, kemudian IO dan souvenir semuanya dari pengantinnya yang mempersiapkan Pak ya. Sorry, makanan sudah termasuk. Jadi Oh, makanan sudah termasuk, kan 100 orang itu nanti kita bagikan satu paket makanan, iya. satu yang ada paper bag yang kita berikan itu isinya makanan untuk 2 orang. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi goodie bag yang kita berikan itu isinya makanan untuk 2 orang. Jadi jumlah undangan dihitung dari jumlah makanan yang kita berikan. Gitu. Sama, hitungannya sama seperti buffet biasa. Misalnya 100 orang itu untuk 50 undangan. Karena satu paket yang kita berikan itu untuk 2 orang. Oke. Berarti selain itu pengantinnya sendiri yang harus mempersiapkan ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau untuk wedding drive-thru sendiri itu apakah membutuhkan IO atau tidak Pak? Atau ada dari timnya Novotel yang ikut di situ Pak? Untuk standar yang kita sudah buat, seperti yang ada di video, itu tidak perlu video. Apabila wedding organizer itu lebih kepada flow acara. Flow acara dari pagi dan kelengkapan-kelengkapan lain di luar dari kelengkapan yang telah kita sediakan. Oh,
seperti itu ya. Nah, kalau untuk ini Pak, ini kan terbesit ya waktu lihat videonya yang wedding drive itu Pak. Itu kan pengantinnya kan dia kan berdiri di kayaknya di lobi itu ya posisinya Pak ya. Iya. Nah, sambil menunggu tamu undangan datang. Nah, misalkan Pak, kita kan tahunya tamu undangan datang jam berapanya itu bagaimana Pak? Itu apakah dari pihak Novotel sudah memikirkan mengantisipasi hal itu Pak? Biasanya untuk flow through kendaraan artinya ya gitu. Kalau untuk wedding biasa itu kan kurang lebih akan running sekitar 3 jam. Jadi kalau kita perkirakan cuman 100 pax atau 50 kendaraan, kalau 3 jam saja kita bikin itu berarti kurang lebih 1 jam itu nggak sampai 20 mobil. Iya, kalau 1 jam nggak sampai 20 mobil itu kurang lebih ya 5 menit lah satu kali prosesnya, kurang lebih segitu. Oh gitu. Berarti berarti pengantinnya harus nunggu kurang lebih 3 jam di luar gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nunggu di dalam, tamunya datang, kantornya nggak ada. Nggak mungkin, kalau mungkin di setting misalkan harus jam berapa sampai jam berapa acara nikahnya gitu nggak bisa Pak? Pada dasarnya konsepnya sama dengan pada saat pernikahan biasa. Cuman bedanya kalau pernikahan biasa kan orang datang itu di dalam gedung dan mereka bersalaman, tapi memang prosesinya itu memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Iya. Saran-saran Bapak bagi pengantin yang mau booking wedding drive itu seperti apa Pak? Mungkin ada saran dari Bapak. Sarannya datang aja dulu, ya, lihat lokasinya, kita diskusi, memungkinkan apa tidak. Apabila ada suatu hal yang ditambah, misalnya souvenir yang mau diberikan ada tambahan lain dalam souvenir, ataupun ada additional lain, mungkin additional entertainment, mungkin juga ada additional layout, itu kita sangat terbuka untuk mendiskusikan. Kita secara tim itu mempunyai energi yang sangat positif, tim kami itu, sehingga yang menjadikan mock up wedding drive itu menjadi seperti sekarang. Memang awalnya pada saat kita bicara kita menyampaikan awal, apalagi kepada si vendor support ya, ya mereka juga bingung gitu. Itu gimana ya maksudnya? Karena ada berpikir kalau wedding dress itu pengantinnya yang di dalam mobil. Oh iya betul Pak, di luar negeri. Di luar negeri. Iya, pengantinnya di dalam mobil terus jadi bingung kan ya. Ternyata kita sampaikan bahwa pengantinnya standby seperti layaknya pengantin di pelaminan. Bedanya adalah waktu sebelumnya orang jalan ke atas stage dan menyalami pengantin, berfoto, ya. Yang sekarang orang menghampirinya dengan kendaraan. Konsepnya kalau menurut saya akan sangat menarik karena apa? Sebelumnya orang berpikir saya akan pakai baju apa ya? Atau mungkin mereka harus beli baju baru ya. Sekarang konsepnya mereka akan berpikir kita akan pakai mobil apa ya? Kita akan pakai mobil apa ke sana? Karena akan yang nampak jelas itu akan mobil-mobilnya akan berderet untuk menyapa pengantin. Undangannya itu beda dalam mobil dan yang terlihat nampak adalah mobilnya. Gitu. Iya. Jadi pakai mobil apa? Bukan pakai baju apa. Pusingnya pakai mobil apa sekarang Pak ya? Tapi kan itu saatnya untuk mengeluarkan koleksi-koleksinya yang dari garasi yang udah. Betul Pak. Nah, ini akan sangat menarik. Ini akan sangat menarik. Banyak Pak ya peminatnya sudah Pak? Banyak sekali yang nanya dan juga banyak kolega-kolega saya juga dari beberapa kota menanyakan apakah itu benar weddingnya enggak, tapi benar paketnya kita prepare ya. Dan mereka juga banyak yang terinspirasi
dan juga mereka banyak yang mau melakukan hal, karena itulah yang paling memungkinkan untuk saat sekarang. Iya, karena kan saya lihat kan kasihan juga ya Pak ya, mau merit tapi pengen pesta nggak bisa gitu kan Pak, cuma pembayaran aja, nah itu. Terbatas ya, orang yang datang terbatas. Banyak yang kemarin juga setelah melakukan akad nikah, mereka melakukan Zoom. Zoom dengan saudara-saudaranya. Ya, tetap artinya kan mereka ingin selalu terkoneksi ya. Ingin selalu terkoneksi, tetapi tidak melanggar protokol-protokol kesehatan yang ada. Seperti itu. Nah, dari pihak Novotel sendiri, Pak, sekarang sudah menetapkan protokol kesehatan seperti apa, Pak, untuk para pengunjung wedding dan juga mungkin pengunjung hotel sendiri, Pak? Ya, dari awal semenjak COVID-19 terjadi, kita sudah menetapkan protokol. However, dari Apores sendiri kita mempunyai suatu program yang benar-benar kita revise, artinya kita memperbaiki dari standar yang kita tetapkan. Contohnya, kita untuk hotel sendiri sekarang sudah menerapkan akrilik, jadi si front office itu sudah memakai plexiglass ya kalau kita bicara, pembatasan antara si tamu dengan si front office. Apabila tidak dibatasi, harus memakai face shield atau juga mungkin kacamata Google untuk si FB attendant-nya, gitu. Nah, jangan khawatir juga, bukan berarti untuk wedding event yang besar itu tidak mungkin dilakukan. Sedang kita progres, dan kita sedang menerapkan benar-benar protokol yang sangat hati-hati dan tidak melanggar protokol kesehatan dan sangat aman, begitu. Contoh pada saat sebelumnya mungkin kapasitas ballroom kita bisa sampai 400, dalam hal yang bersamaan kita hanya menerapkan 400 saja. 400 orang, kita hanya menerapkan 100 orang saja pada saat yang bersamaan. Artinya apa? Bukannya undangannya berkurang, tetapi kita batasi, tetapi jamnya kita tambah. Sehingga kita atur undangannya, setiap jam undangan berbeda. Dengan kita menyampaikan agar menyesuaikan dengan jam yang ditentukan untuk agar kita bisa memenuhi standar maksimum kapasitas ruangan dalam waktu yang bersamaan. Apakah itu sudah mengikuti aturan pemerintah, Pak, untuk protokol kesehatannya? Ya, kita progres terus. Sudah mengikuti dan kita sedang progres. Oke. Aturan dan masing-masing daerah berbeda ya. Berbeda. Di meeting room, di pernikahan itu berbeda. Yang jelas kalau untuk buffet, makan prasmanan itu tidak boleh diambil sendiri sekarang. Dan artinya pembukaan buffet pun dibalik, bukan dibuka oleh tamu, tapi dibuka oleh si hotel attendant, food and beverage attendant kita. Sehingga tamu itu benar-benar tidak bisa menyentuh cover dari serving dish itu sendiri, dan tidak menyentuh dari piring-piring maupun alat makan yang lain. Jadi semua disediakan oleh hotel staff kami. Itu sudah kita lakukan untuk buffet breakfast, gitu. Jadi tamunya cuma nunjuk aja, oh saya makan itu, makan ini tolong diambil yang ini. Setelah selesai baru diberikan oleh FD. Jadi makanannya pun tidak terkontaminasi, dan tamu pun tidak perlu membuka makanannya. Jadi istilahnya dia cuma datang dan menunjuk apa yang mau mereka inginkan. Nanti kita yang ambilkan, kita sediakan, setelah itu kita berikan kepada tamu. Salah satunya itu. Yang lainnya masih banyak. Masih banyak sekali. Jadi ditunggu saja terobosan dari kota-kota selanjutnya. Itu rencananya kapan Pak pelaksananya untuk membuka ballroom-nya itu Pak? Di Novotel. Ya, tentunya kita juga berkoordinasi dengan pemerintah kota Surabaya ya, supaya kita benar-benar bisa
dilakukan secara resmi. Tetapi untuk protokolnya benar-benar kita lagi persiapkan, dan bukan hanya persiapkan, kita benar-benar mentrain staff kita, karena ini suatu hal yang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Iya, betul. Mungkin dari Pak David ada kata-kata penutup buat Sobat Jolin mungkin Pak, yang masih bingung atau masih ragu mengenai protokol kesehatan yang diterapkan di Novotel mungkin Pak? Ya, kita sedang menyusun satu video lagi yang menggambarkan apa yang kita lakukan. Memang banyak sekali hotel-hotel yang sudah melaunching video untuk protokol kesehatan, maupun mall, hotel, dan sebagainya, maupun restoran. Tetapi bukan itu saja, karena kita dalam satu Accor Hotels Group, kita juga harus melakukan training kepada masing-masing staff, sehingga mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, video tersebut juga terkait dengan protokol yang ada di ruang meeting maupun di ruang pertemuan. Tentunya masih ada harapan, cuman sangat berbeda. Tidak akan kembali seperti dulu, tidak akan crowd-nya seperti dulu, tetapi benar-benar kita atur. Jumlahnya kita atur, pelaksanaannya, jam pelaksanaannya kita atur, supaya memenuhi maksimum capacity yang kita tetapkan cuman 1/4 dari yang biasa. Biasanya 400, kita tetapkan 100 saja dalam bersamaan. Seperti itu. Itu nggak menurunkan omset hotelnya, Pak? Pasti ada yang berubah. Dan menurunkan omset hotel, maka dari itu kita perpanjang jamnya. Yang biasanya tadinya 3 jam, kita perpanjang 5 jam. Oh, oke. Gitu. Kalau 5 jam, 100, kalau 100 rata-rata berarti kan 500. Iya. Iya kan? Ya. Tapi kalau berlainan ada yang 60, ada yang ini, ada yang kurang dari 100, ya berarti kita harus kasih 1 jam tambahan. Ya, untuk sebagai pengantin, calon pengantin tidak usah ragu untuk diadakan di hotel Novotel Samator Surabaya Timur ini, karena yang paling siap adalah wedding drive-thru. Silakan memesan, dan yang sekarang paling aman itu adalah wedding drive-thru. Begitu nanti kita sudah ready, kita sudah aman dan sudah memenuhi dengan aturan pemerintah setempat, maka kita akan launching dengan aturan yang sangat ketat dan jumlah yang sangat minim dari sebelumnya. Tetapi dengan pelaksanaan yang panjang. Untuk info update-nya, Pak, pengantinnya itu bisa tahu dari mana, Pak? Apakah Novotel Samator sudah meluncing program yang baru? Dapat dari mana, Pak, infonya nanti? Ya, sekarang kekuatan sosial media sangat powerful ya. Nanti kita akan launching di sosmed kita. Boleh tahu sosmednya, Pak? Supaya bisa nanti saya cantum. IG-nya di @novotel Samator Surabaya Timur. Oh, oke. Jadi Sobat Jolin jangan lupa ya, kalau kalian ingin tahu informasi update di Novotel Samator, langsung aja follow IG-nya ya. Nanti saya tulis di sini ya. Ya. Yang paling aman sekarang adalah wedding drive-thru. Artinya lebih besar dari jumlahnya lebih banyak, tapi sangat aman kalau menurut saya. Gitu. Jadi kalau bagi pengantin yang mungkin dalam tahun ini, Agustus, September, ini sangat memungkinkan diadakan. Apabila nanti seandainya, masih lama, dan ternyata kita sudah bisa mengeluarkan protokol kesehatan, physical distancing di dalam ruang meeting, dan sudah diperbolehkan, apabila available tempatnya kita bisa convert. Dari misalnya Agustus udah ada yang booking wedding drive-thru, dan ternyata kita Agustus untuk yang di gedung kita sudah ready, ya. Dan secara aturan pemerintah sudah diperbolehkan secara resmi, maka apabila available itu bisa di-convert. Jadi nggak usah khawatir, silakan booking dulu. Iya, betul Pak. Ya. Soalnya kan kita kan mungkin pengantin masih menunggu kan, sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk
mau resepsi atau enggak gitu kan Pak ya? Ya, ya, ya. Oh, oke, bisa di-convert. Nah, ini lumayan kan buat pengantin-pengantin, jadi kan nggak perlu ragu lagi untuk melaksanakan wedding ya di Hotel Ya. Senator Surabaya. Oke, Pak David, terima kasih buat waktunya, sudah ngobrol-ngobrol Terima kasih, Linda. bareng. Ya, jadi terima kasih buat semuanya informasinya. Jadi buat Sobat Jolin, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai wedding drive-thru, langsung aja menghubungi Novotel Samator Surabaya. Nanti bisa dijelaskan dengan lebih detail apa-apa yang kalian mungkin masih bingung atau masih ingin ditanyakan lebih lanjut ya.